Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Muhammad Janal Idris, di mana pada video ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara menampilkan halaman login, membuat atau menambahkan user baru, serta memberikan hak akses pada database di PHP MyAdmin melalui aplikasi Laragon. Nah, kita langsung saja tanpa bertele-tele ya guys ya. Buka aplikasi Laragonnya, kemudian klik Start All, kemudian klik Database. Tunggu sejenak. Nah, muncul halaman login. Ini dia halaman loginnya, menampilkan halaman login ya guys ya. Kemudian Anda bisa pilih bahasa sesuai kebutuhan atau keinginan ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian kita masuk melalui user root dulu. Masuk tanpa sandi ya, karena memang di situ akunnya atau usernya tidak memakai sandi. Nah, untuk menambahkan atau membuat user baru di database PHP MyAdmin ini, kita menggunakan atau kita masuk ke menu akun pengguna. Nah, lalu kita buat akun barunya itu menggunakan add user account. Kita klik. Nah, tampil beberapa kolom. Nah, pertama kita masukkan nama pengguna yang kita inginkan, bebas gimana kesukaannya kita. Misalkan saya nama penggunanya siapa ya, ada misalkan. Nah, untuk nama pemiliknya kita ubah ke lokal, kemudian kita buat sandinya kalau memang mau memakai sandi. Tapi kalau misalkan tidak mau pakai sandi, berarti kosongkan saja seperti itu. Nah, saya di sini akan menggunakan sandi. Nah, seperti itu. Kemudian dibuatkan kata sandi. Di sini tuh buatkan tuh kayak buat saran gitu loh, atau bisa juga ngeklik langsung, tapi kita di bawah saja langsung. Nah, ini hak akses globalnya kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian ininya kita biarkan default, terus kirim. Nah, pengguna baru telah ditambahkan, berarti berhasil ya kita menambahkan pengguna barunya. Nah, di sini kita akan memberikan hak akses ke pengguna baru yang tadi kita buat, ke siapa nih, ke ada gitu. Nah, hak aksesnya pertama hak akses database dulu. Nah, untuk ini kita kosongkan juga ya guys. Nah, kosongkan dulu, kemudian ke basis data, klik database yang akan kita berikan hak aksesnya kepada user ada ini. Misalkan saya di sini database-nya DB Praktik DBA Idris, kemudian klik kirim. Nah, di sini atur hak akses yang ingin kamu berikan ke user yang sebelumnya telah dibuat. Contoh saya klik semua dulu. Nah, enggak deh, jangan dulu. Nah, di sini pada data itu user saya akan berikan hak akses hanya untuk memilih atau menyeleksi gitu kan, klik select terus, dan untuk menginsert saja. Nah, cuman dua seperti itu. Untuk strukturnya kita klik semua, jadi user itu bisa meng-create, alter, index, drop, create temporary table dan sebagainya. Cuman di sini saya tidak akan triggernya, tidak akan diberi akses. Kemudian show view-nya juga dan create view-nya juga. Nah, untuk ini kita kosongkan saja seperti itu. Nah, jadi ingat ya teman-teman, di sini kita memberikan hak aksesnya itu cuman menyeleksi dan menginsert atau menambahkan data baru di database Praktik DBA Idris ini, seperti itu. Kemudian kita klik kirim. Nah,
Anda telah memperbaharui hak akses untuk ada. Nah, jadi udah berhasil ya memberikan hak aksesnya ke si user baru di DB praktik DBA-nya untuk database-nya seperti itu. Nah, kalau memang mau memberikan hak akses untuk tabelnya juga, misalkan di sini kan ada beberapa tabelnya di dalam database praktik DBA-nya. Misalkan kita klik di sini, nah pilih tabelnya, misalkan tabel barang seperti itu. Mau mendelete juga di tabel barang itu, misalkan diberi hak akses untuk mendelete, jadi klik di sini. Tapi saya cukup di database-nya saja, maka back lagi dulu. Nah, back saja, ini udah ada ya. Nah, untuk usernya barunya nih tadi kita kasih nama ada dengan sandinya. Kita coba langsung saja logout. Ada, kita coba tanpa sandi ya, karena tadi kita memasukkannya, membuat usernya itu menggunakan sandi. Coba masuk. Nah, betul, tidak bisa masuk karena kitanya tadinya itu mengaturnya ada sandinya. Kalau memang tadinya dikosongkan pada kolom sandinya, berarti bisa masuk. Kita masukkan sandinya. Nah, langsung masuk ya. Nah, di sini database yang kita berikan akses juga udah ada nih, udah ditampilkan DB praktik DBA Idris, kemudian dengan seluruh tabelnya dan view-nya. Seperti itu. Nah, tadi pada hak aksesnya yang kita berikan cuman menyeleksi tabel. Ya, menyeleksi tabel. Nah, menselect kayak gini. Select kayak gini nih. Nah, bisa ya menselect. Nah, kemudian menambahkan. Kita coba tambahkan di sini. Nah, kode barangnya kita masukkan B0028. Misalkan nama barangnya apa ya? Buku apa ya? Namanya apa ya kira-kira? Kok jadi saya bingung ya? Nama aja lah, bebas lah. Misalkan botol minum misalkan. Kemudian warnanya misalkan abu. Kemudian kode kategorinya misalkan K0023. Satuannya pieces. Kemudian stoknya misalkan 21. Kemudian harga belinya misalkan berapa ya, kisarannya 13.000 lah. Kemudian harga jualnya misalkan jadi 17.000, berarti profitnya 4.000 misalkan. Nah, untuk tanggal inputnya kita sesuaikan misalkan tanggal 9 Januari misalkan 2025. Kemudian penggunanya misalkan pengguna 1, lalu kita klik kirim. Nah, di sini berhasil ya, satu baris ditambahkan. Coba kita cek di tabel barang. Mana tadi botol minum? Nah, ini dia botol minum. Nah, ya udah bener ya, bisa menambahkan. Nah, coba kita untuk menghapus, misalkan hapus yang tadi. Nah, enggak. Misalkan kita untuk menghapus, coba menghapus. Nah, tidak bisa karena pada hak akses yang sebelumnya kita berikan cuman menginsert atau menambahkan dan menseleksi atau select tabelnya saja, seperti itu. Jadi tidak bisa mendelete. Nah, akan tetapi untuk coba sebelum itu kita ke update dulu deh, karena tadi juga kita tidak memberikan hak akses untuk mengupdate. 00023. Nah, tidak bisa juga ya, sama karena tidak diberikan hak akses untuk mengupdate. Tadi itu apa sih, 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi betul ya, tapi kalau misalkan memang penambahannya itu
dilakukan setelah memberikan hak akses, kemungkinan besar itu bisa ya jadi tidak terdeteksi seperti itu. Kita contoh yang ini nih, yang menambahkan tadi baru ya, kita coba hapus. Kalau nah sama, jadi hak aksesnya itu tidak bisa karena database-nya sudah ada. Tapi kalau misalkan menambahkan database-nya itu ada kosong, kita misalkan di sini nih database-nya kosong, belum ada data-datanya, nah hak akses yang kita berikan sebelumnya itu nggak bakal kedetek seperti itu. Jadi tetap kalau misalkan kita ngaturnya cuman update sama select, nah kita tuh tetap bisa menghapus, kemudian eh, menambahkan seperti itu. Tapi karena ini memang datanya sudah ada sebelumnya dan kita memilih untuk bisa memberikan hak akses menambahkan, jadi tetap tidak bisa menghapus seperti itu. Kita coba lagi sekali lagi, ini data baru yang kita tadi update. Nah, tetap tidak bisa ya karena memang di sini data-data tabelnya itu sudah ada sebelumnya. Kalau misalkan database-nya masih kosong kemudian ditambah tabel seperti itu baru tidak berjalan hak aksesnya seperti itu. Oke, sudah paham ya? Kalau memang ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah ini, Oke. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan karena itu mutlak berasal dari ketidaktahuan dan kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar dulu. Oke, bye-bye.